Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewa Kusuma Nurdiansyah, NIM 201217735. Di sini saya akan membahas tentang problematika pemilu serentak 2024. Perwujudan demokrasi di Indonesia bisa dirasakan dalam penerapannya di pemilihan umum atau pemilu. Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, pemilu bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan. Berbicara tentang pemilu, mau tidak mau harus diletakkan dalam kerangka prinsip kedaulatan rakyat. Karena pemilu itu sendiri merupakan wujud partisipasi rakyat yang menjadi inti dari prinsip kedaulatan rakyat. Meskipun pemilu bukan satu-satunya tolak ukur kedaulatan rakyat, tapi pemilu dilakukan secara terbuka dan bebas dianggap mencerminkan partisipasi kebebasan masyarakat. Di sini saya akan membahas tentang problematika pemilu serentak 2024 dan apa saja dampak dari pemilu serentak 2024. Mari kita bahas problematika pemilu serentak 2024. Pelaksanaan pemilu presiden atau pilpres, pemilu legislatif atau pileg, dan pemilihan kepala daerah atau pilkada dilaksanakan pada tahun yang sama dan maraton. Hal ini tentunya akan menjadi pekerjaan yang berat khususnya bagi pengawas pemilu atau Bawaslu. Pileg dan pilpres akan digelar pada tanggal 14 Februari 2024. Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan pemerintah, hal itu berarti tahapan pemilu akan dimulai pada bulan Juni 2022 atau 20 bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan. Sedangkan pilkada akan digelar pada tanggal 27 November tahun 2024. Tahapannya dimulai dari 11 bulan sebelum pemungutan suara atau pada Desember 2023. Bagi Bawaslu setidaknya terdapat beberapa tantangan besar dalam pengawasan pemilu 2024. Pertama, masalah regulasi dalam kerangka penegakan hukum pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, pasal yang mengatur tentang subjek hukum pelanggaran terkesan parsial dan cenderung sulit untuk diterapkan. Seperti bunyi pasal 523 ayat 1 terkait politik uang di masa kampanye. Subjek hukum yang digunakan adalah setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye pemilu. Mereka harus terdaftar di Komisi Pemilihan Umum atau KPU dengan bukti surat keputusan. Sementara di lapangan, kasus pemberian politik uang dilakukan oleh relawan atau orang suruhan yang tidak terdaftar di KPU sebagai pelaksana atau tim kampanye. Problem kedua adalah sedikitnya jumlah pengawas ad hoc di tingkat kecamatan, kelurahan atau desa, dan di tempat pemungutan suara atau TPS. Sebagai contoh, pengawas kelurahan atau desa yang jumlahnya 1 orang, ia harus mengawasi 1 kelurahan di mana di setiap kelurahan ada sekitar 30-40 TPS. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.